Listen, 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 listen. God is calling us each by name to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. I will use the gifts God has given me, whether they be great or small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the way I live, and the good in the world will increase. Listen, 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 listen. God is calling us each by name to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. Yes, I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. To always do my part. Listen, 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 listen. God is calling us each by name to follow, 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 follow the Lord, follow and
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Kita semua bersyukur sebab Kristus sudah bangkit dan kuasa kebangkitannya membuat kita bebas dan menang. Masih dalam momen bulan Paskah, mari kita ekspresikan sukacita kita karena anugerah keselamatannya yang akan membawa kita sampai ke surga yang kekal. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Dia menderita menggantikan kita semua. Dengan darahnya yang mahal, Dia menebus kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang maha besar, yang kasih-Nya kepada kami orang yang berdosa, yang bahkan dengan rela mengutus anak-Nya ke dunia untuk menebus kami semua dari dosa. Sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Bahkan dengan kuasa kebangkitan-Mu, dapat menguatkan iman kami ketika hidup kami goyah. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, serta bagi setiap pergumulan kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami pengertian dan hikmat Tuhan, untuk dapat mengerti sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam doa malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Kita bersyukur juga Bapak Ibu Saudara pada minggu lalu kita baru saja melewati momen Jumat Agung dan Paskah. Saya secara pribadi Saudara merasa diberkati lewat ibadah, puji-pujian dan firman Tuhan. Dan kiranya lewat momen Jumat Agung dan Paskah, minggu lalu boleh meneguhkan iman kita dan mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, Saudara, dari Matius pasal 7. Nah, Saudara, kali ini kita akan belajar dari yang ayat 15 sampai ke 23. 2 minggu lalu, Saudara, kita telah membahas bagaimana mengenai jalan yang benar. Tuhan Yesus mengatakan ada 2 jalan. Jalan yang lebar, di mana banyak orang sekali memilih jalan tersebut, dan itulah jalan dunia, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan sedangkan ada jalan yang sempit, adalah jalan pengikut Kristus, ya, jalan dipenuhi oleh tantangan dan juga penderitaan. Jalan ini adalah jalan yang tidak populer, karena ini adalah jalan yang sempit. Dan hari ini, Saudara, kita akan melihat bagaimana, Saudara, kita dapat membedakan kedua jalan tersebut, Saudara. Kita akan melihat orang-orang yang berjalan, ya, lewat jalan tersebut melalui buah-buahnya. Nah, Saudara, kita akan membaca bagian ini bersama-sama, Saudara, dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai ke 23.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Malahkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, saudara, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Tuhan, kami mau serahkan untuk waktu kebenaran firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau boleh menolong kami, berbicara kepada setiap kami, agar dapat boleh meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami yang ada di rumah pada saat ini, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di Amerika ini ada begitu banyak sekali barang-barang branded di mana-mana, dan kita dapat temukan itu di mana-mana, Saudara ya. Terutama Saudara seperti ke outlet, ke toko-toko tersebut langsung Saudara, kita dapat membeli apapun yang kita mau. Misalkan Saudara mau beli baju, celana, tas, sepatu, apapun barang itu Saudara, kita dapat mendapatkan produk tersebut dengan merek yang asli Saudara ya. Nah, Saudara, saya teringat Saudara ketika saya itu berada di Indonesia, ada banyak sekali, yang mungkin saudara tahu juga ya, barang-barang yang disebut sebagai barang KW, saudara, atau barang yang disebut barang palsu. Jadi barang ini saudara sangat mirip sekali dengan barang aslinya, ya. Sampai kita mungkin dibuat bingung, apakah barang ini asli atau barang ini palsu? Is it real or fake? Nah, saudara, para penjual-penjual itu, saudara, begitu lihai sekali, saudara, di dalam membuat barang-barang produk yang palsu ini, saudara, yang bisa mirip sekali dengan barang aslinya. Barang-barang palsu, saudara, yang dibuat itu juga ada berbagai banyak macam, saudara. Ada yang agak mahal, yang barangnya itu sangat mirip sekali dengan aslinya, ya, hanya ada perbedaan-perbedaan yang tipis sekali dengan kualitasnya kalau kita perhatikan. Ada juga yang kualitasnya sedang-sedang saja, jadi barang kualitinya juga sedang-sedang, mirip-mirip. Ada juga yang tidak tidak bagus kualitinya, ya, barang palsu, terus barangnya lebih murah gitu ya, kelihatan. Walaupun brandnya sama, tetapi kelihatan apa namanya kualitinya itu tidak bagus. Nah, saudara, ketika banyak sekali konsumen melihat hal-hal barang-barang tersebut, saudara, dan mereka itu tertarik sekali, saudara, dengan barang-barang tersebut, walaupun tidak asli. Nah, yang penting itu ada mereknya, mirip, bagus, apalagi murah. Nah, saudara, banyak yang berpikir, asalkan ada nama mereknya, barangnya mirip dengan aslinya, pasti mereka mau beli. Ya, ya mereka mau keluarin uang untuk beli. Nggak harus membayar yang semahal itu, nggak apa-apa. Yang penting bisa bergaya. Nah, saudara, karena mereka berpikir, ya nggak apa-apalah daripada beli asli begitu mahal, bisa bisa bokeh gitu ya. Nah, ini beli yang lebih murah, lumayan. Asalkan mirip. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa tahu, saudara, membedakan barang yang asli itu atau juga barang yang palsu? Nah, saudara, bisa pikir-pikir dulu tuh sejenak. Saudara, kita perlu tahu bahwa saudara, kalau kita tahu mau barang yang asli dan palsu itu, saudara, kita perlu tahu dulu barang yang real, barang yang original. Kita tahu dulu barang yang asli itu seperti apa sih. Kalau saudara tidak pernah tahu barang yang asli, maka saudara mungkin kita akan kesulitan sekali untuk menemukan barang ini benar gak ya, asli atau palsu. Ketika saudara kita tahu barang itu asli, maka kita tahu saudara yang asli itu pasti kualitasnya bagus sekali, ya. Lalu kalau kita lihat barang palsu, kita bandingkan, pasti kelihatan sekali, saudara, perbedaannya itu begitu berbeda. Mungkin ada yang tidak sempurna, ada yang kurang, dan ini dan itu. Dan semua itu terlihat jelas, saudara, ketika kita tahu
barang yang asli. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian tadi, saudara yang kita baca, kita masuk ke dalam perikop tentang peringatan tentang pengajaran sesat. Yang Tuhan Yesus sampaikan, saudara, kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya di atas bukit. Saudara, Yesus memberikan peringatan supaya semua orang mewaspadai nabi-nabi palsu yang datang dan menyamar seperti domba. Nah, saudara lihat gambar seperti gambar di belakang saya ini, saudara. Ingat, saudara, nabi palsu itu tidak datang dengan memakai nama iblis. Mereka itu tidak menggunakan identitas mereka yang asli. Tetapi mereka itu, saudara, sebenarnya adalah serigala yang menyamar seperti domba. Nah, saudara, kata serigala itu, saudara, merupakan seekor binatang yang berbahaya bagi seekor domba. Nah, serigala ini datang kepada domba dengan pakaian domba, dikatakan seperti itu perumpamaannya, saudara. Saudara, hal ini tentu saja bisa mengelabui si domba karena kelihatannya sama-sama aja. Mereka, saudara, orang-orang seperti ini, saudara, dikatakan itu seperti pakaian atau kulitnya saja yang Kristen. Tapi sebenarnya dalamnya tidak. Nah, saudara, serigala biasa itu sudah berbahaya. Ya, kalau serigala aja berbahaya, tapi kalau serigala yang menyamar sebagai domba, itu jauh lebih bahaya lagi, saudara. Karena si dombanya tidak tahu. Nah, saudara, mereka ini seperti orang-orang Kristen yang baik, tapi sebenarnya tidak. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas yang membawa kepada kesesatan. Bapak Ibu, di dalam konteks ini, serigala-serigala ini bukan menyamar sebagai orang-orang Kristen biasa, saudara. Tetapi, saudara, di ayat ini dikatakan sebagai seorang nabi. Saudara, nabi, saudara, adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Nabi adalah seorang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi, saudara, kalau di dalam konteks kita, mereka mungkin bisa menyamar seperti misalkan pendeta, penginjil, guru-guru yang mengajar, guru sekolah minggu, dan lain-lainnya. Nah, saudara, ini sangat berbahaya sekali. Karena mereka juga mengajar hal-hal kekristenan. Nah, saudara, dengan hal-hal pengajaran ini, saudara, yang mereka lakukan, hal yang sesat, saudara, mereka dapat menyesatkan banyak orang. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus mau supaya kita itu mewaspadai semua orang akan, saudara, pengajaran-pengajaran yang telah kita dengar. Nabi-nabi palsu saja pada saat di zaman Tuhan Yesus saja sudah ada. Apalagi di zaman sekarang, saudara, nabi-nabi palsu itu akan semakin banyak. Nah, saudara, pengajaran-pengajaran tidak benar seperti ini, saudara, di dalam konteks kita, dapat, saudara, kita terima dari hal-hal sederhana seperti forbat-forbatan dari WhatsApp, saudara. Di zaman sekarang, saudara, di mana teknologi semakin canggih, di mana informasi itu dengan begitu cepat, dengan hitungan detik saja, dengan begitu cepat kita terima, saudara, kita akan mendapatkan banyaknya informasi dengan begitu mudahnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang di rumah pada saat ini sering sekali mendapatkan forwardan video-video atau teks-teks message dari teman lah, dari grup ini, dari grup itu, ya. Mungkin hampir setiap hari saudara bisa mendapatkan forwardan dari seseorang, ya, orang forward. Dan terkadang setelah kita baca, kita tidak tahu ini informasinya benar, valid, ataukah hoax. Saudara, saya yakin mungkin kita pernah mendapatkan sebuah video klip mungkin atau dari link YouTube tentang khotbah yang isinya pengajaran-pengajaran firman Tuhan, ajaran-ajaran kekristenan atau khotbah. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya pada saat ini kita perlu waspada, kita perlu filter semuanya itu. Kita perlu saring dan uji apakah itu benar. Kadang, saudara, banyak sekali si pembicara di dalam video itu berbicara dengan begitu menarik membawakannya, begitu enak didengar, ya, dan begitu meyakinkan para pendengarnya. Terkadang, saudara, banyak orang Kristen setelah mendengarkan video-video yang mungkin sesingkat itu, ya, bisa sekali dengan begitu mudahnya digoncangkan imannya. Langsung bertanya, ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Mungkin saya tanya dulu sama hamba Tuhan, benar gak ini? Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kita harus waspada. Kita harus menguji pengajaran itu apakah benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa tahu apakah itu benar atau tidak? Nah, saudara, sama seperti ilustrasi yang sudah saya berikan sebelumnya tentang barang asli dan palsu, saudara. Nah, saudara, kita harus tahu dulu yang mana yang asli, yang mana yang benar terlebih dahulu. Baru kita tahu yang mana yang tidak benar, bukan? Saudara, di dalam bagian ini, kita harus tahu akan isi firman Tuhan. Bayangkan, saudara, jika kita nggak ngerti akan kebenaran firman Tuhan,
Kita malas untuk membacanya. Kita tidak mau belajar, tidak mau semakin dalam mengenal akan firman Tuhan. Bagaimanakah kita bisa tahu kalau apa yang kita dengar itu benar atau tidak? Sulit, saudara, bagi kita, saudara, jika kita tidak mengenal, tidak tahu, tidak membaca firman Tuhan. Maka dari itu, saudara, kita perlu terus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak cukup hanya hari Minggu saja, saudara. Kita perlu membaca untuk setiap hari dan merenungkannya. Kita juga perlu, saudara, berdoa untuk meminta Roh Kudus memimpin kita agar kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 2, Rasul Paulus juga mengingatkan, saudara, memberikan peringatan bahwa sebenarnya ada orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tapi tanpa ada pengertian yang benar. Artinya, saudara, jangan sampai kita sebagai orang Kristen itu, kita giat melayani, kita giat datang ke gereja, tetapi kita tidak datang disertai dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Seorang orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan benar, saudara, akan sangat mudah sekali diombang-ambingkan, saudara, oleh nabi palsu atau serigala berbulu domba seperti ini, saudara. Saudara, guru-guru palsu yang secara lahiriah, saudara, mungkin tampaknya kita akan terlihat mungkin orangnya baik, kelihatannya saleh. Tapi, saudara, kita perlu berhati-hati, di dalam hatinya adalah serigala yang buas, seperti Alkitab katakan tadi. Nah, saudara, kita dapat mengenal, saudara, dari buahnya. Melalui buahnya, saudara, kita akan mengenal mereka. Dikatakan bahwa tidak mungkin ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun sebaliknya. Nah, saudara, kita akan dapat mengenal dari buahnya. Sering sekali, saudara, kita terkecoh dengan kuantitas atau jumlah buah, bukan kualitas buahnya. Yang Yesus tekankan, saudara, dalam pengajarannya ini adalah tentang mengenai kualitasnya. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya buah tersebut. Tuhan Yesus tidak mau kita itu terpukau dan terkesima dengan kuantitas atau jumlah. Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh memperhatikan kualitasnya. Apakah buahnya itu baik, apakah buruk. Saudara, jika pengajarannya baik, saudara, dan hatinya murni, saudara, dan maka kita akan melihat, saudara, apakah kehidupannya sungguh-sungguh ada menghasilkan buah pertobatan atau tidak. Apakah ada buah-buah roh di dalam kehidupannya? Jika iya, saudara, maka dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Tetapi sebaliknya, jika kehidupannya tidak menunjukkan pertobatan itu, dan buahnya tidak berasal dari Tuhan, saudara, kita perlu waspada mengenai hal ini. Saudara, mereka yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik akan dibuang ke dalam api. Dan di bagian akhir, saudara, mereka ini berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi ternyata mereka itu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dan pada akhirnya, saudara, Tuhan berkata, Tuhan tidak mengenal mereka. Walaupun mereka memanggil nama Tuhan atau memakai nama Tuhan, Tuhan akan membuang mereka kepada kebinasaan. Tapi, saudara, di dalam bagian hari ini, kita diingatkan untuk kembali kepada kebenaran Alkitab. Kita perlu sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, tahu, saudara, akan kebenaran melalui firman-Nya. Mari, saudara, kita buka mata dan buka telinga untuk menyadari, saudara, kebenaran dari nabi-nabi palsu ini, terutama bagi saudara yang berhati-hati, saudara, ketika saudara terima dari WhatsApp-an, dari teman, atau video, dan segala macam. Saudara perlu berhati-hati, jangan sampai hal-hal tersebut mengombang-ambing iman kita. Mari, saudara, kita kembali kepada Tuhan melalui ajaran yang benar. Dan kiranya Roh Kudus boleh menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau serahkan, ya Tuhan, kehidupan kami agar sungguh kami boleh semakin mengenal Engkau semakin mendalam lagi. Kami rindu, ya Tuhan, agar setiap hari kami boleh semakin haus, semakin rindu akan Engkau. Engkau boleh menolong kami, mencelikan mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti semuanya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita.
dalam segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Apa yang sudah difirmankan pasti terjadi pada waktunya. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah Jumat Agung dan Paskah yang telah berjalan dengan baik. Kita bersyukur atas banyak jemaat yang dapat hadir dan juga seluruh kebaktian boleh berjalan dengan lancar, dan kita dapat diberkati lewat firman-Nya dan kita dapat diteguhkan iman kita. Kita juga bersyukur Saudara karena diingatkan kembali melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sehingga kita itu mendapatkan pengharapan, kekuatan yang baru di dalam kebangkitannya. Mari saudara kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat-Nya. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang bangkit dari kubur sehingga melalui kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kemenangan, kami boleh mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di dalam minggu lalu, di mana ibadah Jumat Agung dan Paskah semua boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan gereja-Mu, dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas banyaknya berkat di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap hari kami Tuhan, Kau boleh memelihara kehidupan kami, walaupun mungkin ada yang kami bergumul dalam sakit penyakit,
bergumul dengan banyak hal. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas karya-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita doakan saudara untuk setiap pekerjaan jemaat. Ya, jemaat yang bekerja, mungkin bekerja begitu keras, kita doakan Tuhan boleh terus memberkati, diberikan kelancaran, dan menolong di dalam setiap pergumulan yang tantangan yang ada. Bapak Saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang sudah usinda, yang atau mungkin yang sudah retired, saudara ya, sudah pensiun. Kita doakan terus Tuhan boleh memelihara kesehatannya, Tuhan terus boleh memelihara kehidupannya setiap hari, diberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Mari kita doakan akan setiap jemaat kita akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan bagi setiap pekerjaan jemaat. Kami berdoa Tuhan, Kau terus boleh memberkati setiap pekerjaan jemaat, diberikan kelancaran, Kau boleh memberkati agar sungguh apa yang diperbuat setiap jemaat-Mu berhasil ya Tuhan. Kau boleh menolong ya Tuhan di dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan setiap jemaat. Ada juga yang mungkin mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, atau mungkin pada saat ini sedang menantikan pekerjaan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, Engkau sendiri yang boleh menyediakan ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah usinda, sudah retired, sudah pensiun. Kami mau berdoa Tuhan agar Kau terus boleh memberkati masa tua mereka, agar terus Kau boleh memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan kesehatan yang baik di dalam kehidupannya. Engkau terus sendiri juga boleh menolong, memberkati keluarga mereka, anak-anak cucu mereka, semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan, atau Yesus kami berdoa. Amin. Tapi Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap orang tua, saudara. Di dalam mereka mendidik anak mereka, diberikan kebijaksanaan, hikmat, di dalam khususnya di dalam iman, agar mereka dapat mengenal akan Kristus. Sesuatu tanggung jawab yang tidak mudah, tapi kita doakan Tuhan boleh menolong, memampukan. Tapi Ibu juga kita mau berdoa untuk setiap anggota keluarga mungkin, atau mungkin teman kita, anak kita, keluarga yang jauh dari Tuhan, yang sudah tidak ke gereja kembali. Kita mau doakan agar sungguh Tuhan sendiri yang boleh melawat mereka boleh balik kepada Tuhan dan bertobat kehidupannya. Mari saudara, kita akan doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap orang tua di gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana para orang tua itu memiliki tanggung jawab yang tidak mudah di dalam mendidik anak mereka di dalam iman. Engkau sendiri yang boleh menolong mereka ya Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan mereka. Sehingga sungguh ya Tuhan, mereka boleh membawakan pesan Injil kepada anak mereka, sehingga mereka boleh mengenal akan Kristus. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anggota keluarga, setiap teman-teman, atau mungkin ada seorang yang kami kenal, anak-anak kami, keluarga kami yang hidupnya sudah semakin jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan mengelawat mereka, sehingga ya Tuhan mereka dapat mengenal Tuhan, mereka dapat bertobat, dan kehidupan mereka dapat diperbaharui ya Tuhan. Inilah seruan doa kami dan kerinduan kami. Engkau sendiri yang boleh menolong, dan kami hanya mau berserah kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus mendukung bagi mereka yang di dalam kesulitan, dalam tantangan, pergumulan, dalam kesehatannya. Khusus kita terus doakan saudara bagi Bapak Vincent Vasio, Tuhan boleh memelihara, Ibu Lilia, Ibu Tan Melan, Bapak Ade Santoso untuk kesehatannya, pemulihannya. Kita doakan juga saudara untuk Ibu Linda, saudara yang berada di Indonesia, ini cici dari Bapak Rudi Hartono, agar terus Tuhan boleh memulihkan kesehatannya dapat lebih baik. Kita terus doakan untuk pemulihan Ibu Esther ya di dalam masa-masa setelah melahirkan ini. Kita terus doakan juga saudara untuk mama dari Ibu Lisa, saudara yang pada saat ini di Indonesia, Ibu Ko Shu Ing, yang pada saat ini kadang masih drop kondisinya. Kita doakan saudara agar Tuhan boleh menolong, campur tangan, memakai dokter di dalam semua tindakan yang harus dilakukan. Kita berdoa saudara. Tuhan, kami mau mengingat bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, khusus di dalam kesehatan, kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami terus mau mengingat bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka juga yang menjaga. Tuhan berikan mereka iman yang teguh,
mereka terus boleh percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang begitu sulit, yang begitu sulit untuk mereka hadapi. Kami mau berdoa agar sungguh mereka tetap sepenuhnya percaya kepada rancangan-Mu, dan Kau terus boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan, segala kebutuhan-kebutuhan, entah itu mungkin biaya, mungkin obat-obatan, agar sungguh Kau boleh menyediakan ya Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan selalu tepat mereka rasakan. Kami serahkan ya Tuhan bagi Bapak Vincent Vasio, Ibu Lilia, Ibu Tan Melan, Bapak Hadi Santoso, Ibu Linda, Penginjil Esther, Ibu Paul Shuing, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau boleh menolong mereka, melawat mereka satu persatu, memberikan mereka kekuatan, penghiburan, kekuatan, dan Engkau boleh melawat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah mendengar suruhan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi Ibu Saudara, kita mau terus mendukung, berdoa untuk setiap ibadah minggu. Kita mau doakan para hamba Tuhan yang melayani. Kita bersyukur Saudara Ibu Yong sudah tiba di LA dan akan segera melayani pelayanan mimbar pada minggu ini. Kita doakan Saudara untuk pelayanannya pada minggu ini. Kita juga doakan Saudara untuk Penginjil Samuel Tande yang berkhotbah kembali pada minggu ini. Kita doakan untuk Tuhan boleh memberikan kekuatan di dalam persiapannya. Kita doakan Saudara untuk seluruh pengurus, tim kerja, hamba Tuhan yang melayani, diberikan kesatuan hati. Mereka terus boleh dekat, kerohanian mereka terus di dalam keadaan yang baik. Kita sama-sama berdoa, Saudara. Tuhan, kami mau serahkan untuk gereja-Mu, ICLA hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa agar Kau boleh memberkati ya Tuhan, untuk setiap ibadah-ibadah minggu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk khusus bagi Ibu Yung yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Bapak Samuel Tande pada minggu ini dalam berbeda bahasa Inggris. Engkau Saudara yang boleh menolong para hamba-hamba-Mu yang melayani, diberikan kesehatan yang baik, hikmat bijaksana di dalam pelayanan mimbar pada minggu ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan di dalam Sunday School ya Tuhan, guru-guru yang mengajar, Engkau Saudara yang boleh menolong di dalam segala persiapan mereka ya Tuhan, Engkau boleh menolong campur tangan. Kami mau serahkan juga ya Tuhan bagi setiap aktivis, tim kerja, hamba Tuhan, pengurus semua, agar diberikan kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, gereja-Mu ini, setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi Amerika, kita terus doakan untuk pemerintah, saudara, dari mereka yang ada di posisi yang terbawah sampai teratas, saudara. Kita doakan saudara Tuhan boleh memakai mereka di dalam mengatasi setiap persoalan yang ada di setiap negeri, county, city. Ya, kita doakan Tuhan boleh menolong campur tangan. Terutama kita juga doakan untuk orang-orang Kristen, saudara, Tuhan boleh lindungi mereka di Amerika ini agar tidak ada perpecahan, tidak ada dijauhkan dari godaan. Ya, mereka tetap menjadi seorang Kristen, orang-orang Kristen di Amerika ini menjadi orang-orang Kristen yang benar, menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami khusus doakan bagi para pemerintah, dari mereka jajaran pemerintahan. Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan, bagi mereka diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka memerintah di negeri ini, di dalam mereka melakukan pelayanan bagi masyarakat, dalam bagi negara ini. Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi, mungkin ada di dalam setiap state, setiap city ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, Engkau sendiri boleh menolong campur tangan. Kami mau berdoa Tuhan khusus bagi orang-orang Kristen, agar sungguh kehidupan mereka ya Tuhan terus boleh menjadi saksi di tengah-tengah mungkin banyaknya menjadi garam terang di tengah dunia kegelapan ini ya Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh jauhkan orang-orang Kristen dari perpecahan di dalam keluarga, atau mungkin koda-kodaan ya Tuhan. Kau lindungi ya Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan di dalam negeri ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi negara Myanmar. Dalam beberapa waktu yang lalu, Saudara, terjadi ledakan, Saudara ya. Jadi dari militer itu bom gitu Saudara ya, di dalam satu desa, sehingga menyebabkan itu ada 100 orang lebih, Saudara, termasuk anak-anak, wanita, itu telah meninggal, Saudara. Nah, Saudara, ini sangat kejadian yang begitu menyedihkan sekali, Saudara. Kita doakan, Saudara, agar insiden ini ya bagi mereka yang terluka, berduka, Tuhan boleh menghibur, memulihkan.
Kita doakan saudara untuk situasi Myanmar, khususnya secara politik, saudara. Kita doakan ada kedamaian, keamanan, khususnya saudara antara pemerintah dan juga rakyat, semua dapat ada kedamaian, solusi di antara mereka. Saudara, kita doakan bagi negara Myanmar. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara Myanmar ke dalam tangan Tuhan. Di dalam beberapa waktu yang lalu, kami dikagetkan dengan peristiwa di mana banyak orang meninggal, ya Tuhan, akibat konflik dan hal-hal lainnya, yang sehingga menyebabkan banyak sekali korban jiwa, keluarga-keluarga, ya Tuhan, mungkin keluarga mereka kalau dipanggil Tuhan dan mereka meninggal. Sungguh ya Tuhan, ini membuat hati bagi saudara-saudara mereka di sana begitu sedih, berduka. Tuhan, Engkau boleh menyertai mereka, hadir beserta dengan mereka, memulihkan ya Tuhan, bagi mereka yang terluka. Kami terus doakan untuk bagi orang-orang Kristen di sana juga ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Kami mau terus berdoa untuk kondisi Myanmar dalam situasi politik, ekonomi. Mungkin ada tension di antara pemerintah dengan rakyat, dan banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti. Kami terus mau berdoa, Engkau boleh campur tangan, memberikan kedamaian, damai sejahtera, keamanan bagi mereka ya Tuhan. Kami serahkan bagi negara Myanmar hanya dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membawa pokok pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, kami mau serahkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar suruhan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Haleluya to the Lamb. Biarlah pujian ini dapat menjadikan kekuatan bagi setiap kita semua. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow
and we pray. Release your power to walk in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory reveals and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Ada saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu pada hari Minggu ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.